Ya, jumpa lagi bersama dengan kami di Good News Program. Nah, pemirsa sekalian, tentunya topik ini sangat penting sekali buat setiap daripada kita, yaitu tentang mental health awareness. Nah, saya nggak tahu dengan Anda, tetapi cara saya salah satunya untuk mengisi waktu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, saya buat video singkat. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau Anda masuk ke Instagram saya, @danielhendrata, Anda akan mendapati ada banyak, hari-hari ini saya memberikan uploadan video-video singkat. Alright, kembali kepada narasumber Tirsa Anastasia Maleholo. Alright, Yes. tadi saya tanyakan nih, gimana nih pada waktu kita mulai terbuka dengan orang lain kok rasanya sesuatu plong gitu loh. Why? How is it working like that? Bisa dijelaskan kan? Ya, karena disitulah saat itu dinamakan dengan vulnerability, di mana kita berani menceritakan ke seseorang tentang masalah kita, kekurangan kita, tantangan yang kita hadapi gitu. Dan di saat kita berani share itu, seketika rasa malu yang kita miliki, which is shame or guilt, rasa bersalah itu seperti hilang seketika gitu. Wow. Dan rasa shame itu hilang, dan justru karena itu hilang akan terbentuk connection dengan orang lawan bicara kita. Kita akan merasa terhubung, kita merasa oh kita tuh nggak sendiri merasa seperti itu, dan jadinya plong, kita sudah ekspresikan semua. Dan tentunya mungkin kalau kita bisa merasa seperti itu, orang yang mendengarkan itu berarti bisa mendengarkan dan berempati. Dia tidak memberi ceramah, dia nggak memberi kayak nasihat, kamu seharusnya seperti ini, aduh kamu nggak boleh nangis dong, kamu harus kuat dong. Nah mungkin orang itu nggak judgmental seperti itu, mungkin dia benar-benar mendengarkan, menerima, dan bisa menempatkan posisi dia di sepatu orang tersebut gitu. Iya. Ini sedikit banyak bicara tentang konseling berarti ya. Nah, kan di Ya, gereja itu biasanya sudah disediakan juga wadah konseling gitu ya. Bahkan di Good News Program ini juga ada wadah konselingnya. Tapi banyak orang betul. masih berpikir bahwa nggak mau kalau aku pergi konseling, apalagi sama pendetaku sendiri malu. Apalagi belum lagi kalau misalnya konselornya bukan pendetanya gitu ya. Teman, nggak percaya aja sama konselornya, nanti kalau dicerita-ceritain ke orang lain gimana dong reputasi kita dan lain sebagainya. Mungkin Tirsa bisa memberikan pencerahan tentang hal itu? Ya, tentunya kalau sudah ada pelayanan konseling di gereja, para konselor harus di-train bahwa ada yang namanya kode etik, atau disebut juga confidentiality gitu, di mana kita bikin kesepakatan di awal sesi dengan klien bahwa kita nggak akan membocorkan apapun yang di-sharingkan oleh klien gitu. Jadi akan stay safe in that place gitu. Bahkan lebih baik untuk share dengan konselor yang kita tidak kenal gitu. Jadi konselornya bisa lebih objektif. Nah, jadi tidak perlu merasa takut, itu mungkin stigma-stigma yang ada. Jadi karena kalau kita bisa menemukan konselor yang tepat, seharusnya tidak akan membocorkan itu ke siapa-siapa gitu. Oke, berarti gereja-gereja harus cepat tanggap juga nih ya, apalagi di musim pandemik gini banyak orang pasti tekanannya semakin tereskalasi, jadi mereka perlu lebih banyak untuk curhat, untuk konseling gitu ya. Boleh, ya, dan kita bisa sebagai gereja mengatakan bahwa it's okay to not be okay gitu loh. Nggak apa-apa kalau kita ngerasa down saat ini, kamu nggak sendiri, kita sama-sama menghadapi hal ini gitu. Nah, It's okay not to be masalahnya okay. gini juga Tirsa, di banyak gereja, terutama saya nggak tahu ya, kalau di Amerika mungkin lebih terstruktur ya, di negara-negara maju, Amerika, Singapura gitu ya. Nah kalau di Indonesia masih banyak gereja-gereja yang konselornya itu tidak mendapatkan training secara struktural atau akademis. Jadi lebih banyak yang autodidak gitu loh. Ya, ngambil kelas psikologi misalnya. So sehingga akibatnya kalau misalnya kita mendengarkan nasihat-nasihat daripada konselor dalam tanda kutip ini, kayaknya kok nggak nyambung ngomongnya gitu loh. So what do you say about that? Ya. Menurut Tirsa itulah dia penting untuk kita memberikan training-training khusus bagi counselor gereja atau disebut dengan lay counselors gitu. Ada banyak sekali materi-materi yang bisa digunakan untuk kita train para counselors ini. Salah satu contohnya adalah dari Stephen Ministries. Jadi bisa kita cari tahu dari Stephen Ministries ini, biasanya mereka punya buku untuk men-training para lay counselors atau counselor awam. Kalau trainingnya Tirsa sendiri atau sekolah kamu bisa, kita bisa ngerti nggak background akademis kamu seperti apa gitu, supaya kami semua bisa tahu lebih dalam.
Oh ya, kalau Tirsa sendiri khusus mengambil S2 di counseling psychology gitu. Wow. Mungkin kalau di Indonesia seperti psikolog, tapi di sini kita sebutnya marriage and family therapist. Jadi counselor atau terapis untuk keluarga dan pernikahan, tapi itu juga mencakup anak-anak, orang dewasa gitu. Ya. Jadi Apakah ya, jaminan kalau seorang konselor itu akan sangat mahir untuk melepaskan masalah mereka gitu, atau mungkin mereka punya tekanan dari kecil gitu loh? bagi para konselornya Yes, sendiri. yes. Oke, nah ya bukan berarti menjadi seorang konselor kita tuh bebas dari masalah, nggak punya tekanan, nggak bisa ngalamin depresi, apapun itu. Kita masih tetap manusia gitu. Jadi untuk para konselor sendiri penting untuk punya konselor mereka sendiri. Oh, Oke. oke. Lebih baik seperti itu. Ya, Nah, ya. dulu saat Tirsa ambil S2, Tirsa harus memenuhi 24 sesi counseling dengan Oke. psikolog. Jadi Tirsa Right. sendiri harus dikonselingi sehingga tahu, oh ini loh rasanya dikonselingi jadi klien itu seperti ini. Alasan saya Gitu. bertanya gini Tirsa, karena kan kita tahu nih tahun lalu ada beberapa hamba Tuhan nih ya yang bunuh diri. Dan itu membuat kita shock. Salah satunya kalau nggak salah ada juga yang dari Riverside ya. Ya, Benar ya? Jared So, Wilson, yes. how did it happen gitu loh? Bagaimana mungkin Ya. bisa terjadi? Mungkin dia Ya, itu, mengkonselingin orang lain tapi dia sendiri nggak konseling gitu ya, Tirsa. Ya, bisa jadi seperti itu. Bisa juga karena ada tadi salah satu slide Tirsa di mana kita tuh nature-nya adalah orang yang berdosa sejak Adam dan Hawa gitu. Kita saat mereka jatuh dalam dosa, kita sadar kita telanjang dan itu membuat kita merasa malu untuk mengakui kegagalan kita di hadapan Tuhan gitu, Ini di merasa slide nggak ketujuh ya, layak. kalau nggak salah ya. Bisa Boleh di-share. di-share supaya teman-teman pada lihat juga. Oke, mengapa tidak konseling itu tadi? Karena berhalangan dengan rasa takut dan malu akan kegagalan dan penolakan gitu. Jadi tendensi kita secara manusia memang karena dosa, kita jadi menyangkal, menghindar dan menutupi gitu. Apalagi mungkin kita nggak tahu culture gerejanya seperti apa di sana, di Harvest Church yang Tirsa tahu. Kita nggak tahu culture-nya seperti apa, bisa jadi mungkin ada culture shaming untuk para leaders untuk ketemu dengan counselor mereka, kita nggak tahu seperti apa. Jadi makanya itu di sini di slide 7 dituliskan bahwa gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang sebenarnya sakit secara mental dan fisik dan sedang berjuang. Jadi kita perlu menciptakan culture untuk keterbukaan itu, memperhatikan dan mendengar apa yang orang-orang di sekitar kita alami gitu, sehingga kita nggak saling menghakimi dan mereka pun nggak takut dihakimi. Alright, That's good. Nah, Ya. Tirsa bisa nggak menjelaskan lebih terperinci lagi alasan-alasannya kenapa orang itu perlu konseling? Emang dia bisa dapat apa sih kalau konseling gitu? Karena kan namanya juga manusia gitu ya. Kita kalau nggak ditunjukkan benefitnya or the why behind the what gitu, kayaknya juga ragu-ragu untuk melakukan gitu. Silakan Tirsa. Ya, dengan counseling pertama-tama itu tadi kita bisa merasa plong, at least ada satu orang yang mendengarkan tanpa memberi judgment gitu, tanpa menghakimi. Satu orang yang mendengarkan dengan empati, benar-benar hadir. Biasanya misalnya kita sebagai counselor kita kayak ada kontak mata, ada kayak oh ya ceritakan bagaimana rasanya ada di situasi seperti itu gitu. Kita mau benar-benar menunjukkan kepada klien bahwa kita tuh ada bagi mereka, kita bisa relate dengan apa yang mereka rasakan gitu, sehingga mereka nggak perlu merasa sendiri. Dan juga kadang kita kalau kita mengalami masalah gitu, kadang kita udah ruwet sendiri gitu, kayak nggak tahu jalan keluarnya gimana gitu. Nah biasanya kita perlu orang ketiga yang bisa melihat lebih dalam kacamata yang lebih besar gitu. Nah biasanya tugas counselor itu bukan memberi solusi, tapi memberikan kayak gambaran lebih besar. Oh jadi kamu tuh mengalami seperti ini gitu. Lalu kita akan membantu dengan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa yang kamu rasakan gitu, apa triggersnya, misalnya kita akan membantu memberikan pertanyaan sehingga orang itu sadar, oh ternyata masalahku tuh seperti ini toh, ternyata ini intinya, ini akarnya gitu. Kadang tanpa bantuan counselor kita udah ada kayak matanya udah tertutup sendiri dengan masalah yang ada gitu.
Right. Jadi itu salah Ya. satu fungsi counseling, dan juga akan tentunya diberikan psikoedukasi tentang simptom-simptom diagnosa tertentu itu seperti apa. Jadi ada psikoedukasi, ada juga pemberian tugas-tugas tertentu misalnya yang bisa dilakukan seperti journaling, diajarin juga breathing techniques, macam-macam gitu. Ya. Jadi sangat bermanfaat. That's right. Ada nggak dalam jurnal atau pengalaman Tirsa hal-hal yang sering kali didapati oleh konselor pada waktu seseorang masuk dan mulai menceritakan masalahnya? Oke, jadi terus akan share screen lagi. Ini 20 alasan ya paling sering orang mencari konseling. Ada macam-macam tentunya, biasa seperti hanya minta nasihat sederhana, bisa juga misalnya, aduh aku bingung harus pilih jurusan mana gitu. Itu bisa datang ke konselor. Jawaban terhadap masalah-masalah membingungkan, merasa depresi, butuh tuntunan karir, breakdowns, krisis. Misalnya krisis itu tiba-tiba terjadi abuse, atau tiba-tiba misalnya kehilangan orang yang dicintai, jadi kayak aduh gimana ini, nggak pernah ngalamin ini sebenarnya sebelumnya. Kegagalan, mau curhat tentang kegagalan, misalnya aku baru aja nonton pornografi, atau aku baru aja memuntahkan makanan yang aku makan, aduh nggak pernah aku ngalamin seperti ini gitu. Jadi bisa juga berduka, kehilangan, cemas, khawatir, ada addiction sama drugs, alkohol, masalah seksual, pemikiran ingin bunuh diri, masalah komunikasi, misalnya dijauhi teman-teman, dibully, trauma, macam-macam. Jadi sangat luas cakupannya. Right. Cuman gini Tirsa, ada juga orang yang pengen tahu nih. Ini pertanyaan dari salah satu teman di Zoom ya. Ya, pertanyaannya, apakah ada suggestion dari Tirsa untuk mendalami psikologi atau menjadi konselor? Adakah online course atau buku atau website yang disarankan oleh Tirsa? Ada salah satu buku dari penulisnya namanya Ten. Itu judulnya Lay Counseling. Lay Counseling. Oke. Ya. Nah itu kalau bisa di Google, kita bisa beli bukunya dan pelajari gimana diperlengkapi menjadi konselor awam gitu. Ya, tapi menurut Tirsa resourcesnya sudah ada di mana-mana. Ya kembali lagi itu dari Google, udah banyak sekali website yang menyediakan informasi seputar psikologi dan konseling. Dan juga yang Tirsa tahu juga mulai banyak orang-orang di Indonesia sendiri punya page Instagram yang mempost tentang mental health awareness gitu. Jadi sebenarnya sudah ada di mana-mana. Right, jadi istilahnya nanti itu bisa dicari ya, bukunya judulnya Lay Counseling. Right. Ya. Pertanyaan ketiga nih dari peserta nih ya, dari Yongki. Saya mau tanya, teman saya peminum alkohol atau mungkin menggunakan drugs, dan dia sering melakukan hal-hal yang tidak rasional. Apakah hal-hal kecanduan alkohol atau drugs bisa membuat dia mempunyai health problem? Jadi saat dia tidak minum atau lagi sober gitu ya, hal itu justru mempengaruhi cara berpikir dia untuk take decision gitu, atau mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan. Gimana nih? Iya. Tentunya saling mempengaruhi. Coba Tirsa baca lagi pertanyaan menggunakan drug dan membuat dia ya tentunya saat kita lagi addicted to alkohol, lalu kita berusaha misalnya lagi nggak minum nih, lagi sober, tubuh kita pikiran kita, otak kita tuh sudah tersistem untuk kita harus dependent sama alkohol itu. Jadi tanpa alkohol kita akan merasa nggak tenang, jadi cepat cemas gitu kan. Jadi kita ada namanya withdrawal gitu. Jadi kita ingin mencari lagi, bahkan dosisnya akan lebih besar lagi. Kita mau yang lebih lagi, karena misalnya sehari cuma 1 botol, lama-lama itu sudah nggak menenangkan lagi, dia perlu 2 botol gitu, lama-lama 3 botol dan selanjutnya, karena dia udah addicted dan otaknya, cairannya sudah terpengaruh gitu. Dengan dia minum, ini aku akan merasa sehat, aku akan merasa normal dan berfungsi dengan optimal gitu. Jadi sangat tergantung
dan itu tentunya mempengaruhi health problem ya, secara fisik dan juga secara relasi, mental problem gitu. Biasanya orang-orang yang addicted to something, mereka especially alkohol, itu mereka adalah usaha mereka untuk numb the feelings gitu. Mungkin mereka go through trauma tertentu misalnya atau mengalami penolakan atau macam-macam masalah-masalah tertentu yang mereka ingin avoid, mereka ingin menghindari perasaan itu gitu untuk sejenak gitu. Iya. Nah, biasanya kalau kita di gereja, Tirsa, atau kita punya teman yang misalnya si Yongki ini. Nah, kemudian apakah sikap kita harus menerima dan menerimanya seperti apa? Karena kadang-kadang pada waktu kita melihat ada respon bahwa gue diterima kok. Jadi it's supposed to be okay, gue minum terus aja. Gue pakai drugs terus aja. So, bagaimana sebenarnya sikap menerima ini dengan tidak setuju atas perilaku-perilaku yang tadi dilakukan oleh orang-orang seperti ini gitu. Iya. Kita menerima bukan berarti kita setuju ya, gitu. Jadi kita bisa memberikan penerimaan, empati itu tadi dengan cara waktu dia minum lah, kita mungkin kayak bertanya apa yang buat kamu minum gitu, kejadian apa sebelumnya yang terjadi, apa yang kamu pengen hindari gitu, atau perasaan apa yang kamu ingin dapatkan dari minum ini gitu. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan, menunjukkan bahwa kita tuh peduli gitu loh, kita mau tahu lebih lagi. Tapi at the same time dengan kita bertanya itu kita nggak menghakimi, itu kita kayak nggak, aduh aku nggak setuju sama alkohol, sama minum-minum, aku nggak mau temenan sama kamu lagi gitu misalnya. Kita nggak menciptakan environment yang seperti itu gitu. Tapi ada kalanya kita juga tahu our values, nilai-nilai kita, dan kalau misalnya tidak sesuai dengan nilai orang tersebut yang peminum, kita bisa set healthy boundaries gitu loh. Dimana kita bisa bilang, oke, aku bisa mengerti masalah yang kamu alami, tapi aku tidak setuju. Tapi bukan berarti aku menolak kamu gitu atau nggak mengasihi kamu gitu. Cuman mungkin I cannot hang out together with you when you're drinking misalnya. Jadi kita nggak apa-apa to say no, to set boundaries, it's okay gitu. Right. Oke, nah ada pertanyaan berikutnya lagi nih, Kak. Aku mau tanya gimana sih menghadapi atau menanggapi orang yang susah banget buat cerita tentang masalahnya. Sedangkan pribadinya itu adalah orang yang kalau sudah mengungkapkan apa yang ada di hatinya, dia bisa langsung tenang. Tapi kenapa dia susah banget untuk bercerita kepada orang lain kecuali sama Tuhan ya? Good point. Gimana Tirsa? Orang ini susah banget untuk sharing sama orang lain, cuman bisa bawa dalam doa gitu, gimana? Iya. Kita bisa memberi dia pertanyaan gitu, kayak how do you feel lately gitu. Kayak kita bisa kasih pertanyaan, kamu nggak merasa kesepian akhir-akhir ini? Aku tahu imanmu sama Tuhan, hubunganmu sama Tuhan tuh deket gitu, tapi apa kamu nggak ngerasa kesepian misalnya? Apa kamu nggak perlu butuh orang-orang yang kamu bisa curhat gitu. Jadi kita bisa kasih pertanyaan yang menantang, atau kita bisa juga bilang, aku lihat akhir-akhir ini kamu kayaknya kelihatan tertekan gitu. Apakah kamu merasa sendiri gitu? Apa benar misalnya? Jadi kita kasih pertanyaan yang buat dia jadi berpikir dan at the same time dia mau terbuka juga gitu. Jadi atau kita bisa kasih pertanyaan gitu bisa bertanya. Iya, pancing pertanyaan, atau mungkin bisa tanya kayak aku ngelihat kamu jarang cerita sama orang lain gitu. Apa ada pernah pengalaman sebelumnya di mana kamu mungkin dikecewakan saat kamu terbuka misalnya? Apa pernah kamu ditinggalkan, kamu dijudge misalnya? Tell me how it feels like to feel that way misalnya gitu. Jadi otomatis dia kayak, oh ya, kok dia jadi tahu ya gitu. Oke, aku mau cerita deh misalnya gitu. Oke, good. Right. Nah, oke, Tirsa, ini sebelum segmen ini ditutup ya, Tirsa bisa nggak ngajarin kepada kita semua nih peserta dalam seminar juga praktek nih sekarang ya, karena kan di masa pandemik ini tuh banyak banget gesekan dalam rumah tangga, katakanlah antara suami istri, orang tua dengan anak, ya kan ngomongnya nggak bisa baik gitu, a lot of friction happening gitu. Jadi gimana sih kita tuh ngomong satu dengan yang lain supaya menjaga jangan sampai ada yang tersinggung atau tercipta salah paham gitu kan, ada
ilmu cara ngomong yang benar daripada menyudutkan, tapi harus bagaimana? Coba silakan Tirsa. Betul. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, Tirsa akan share screen dengan kalian semua. Oke, ada di slide 12. Oke. Jadi ini disebut dengan I statement. Ini salah satu teknik yang sering Tirsa ajarkan ke klien-klien dan sangat efektif. Penelitiannya sudah terbukti bahwa ini efektif membantu dalam komunikasi dengan pasangan, dengan anak, dengan rekan kerja, teman, siapapun itu gitu. Nah, dinamakan dengan I statement atau I message gitu. Kalau kita sering sadari ya, Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, seringkali kalau kita lagi merasakan sesuatu, lagi emosi, kita cenderung mungkin ingin menyampaikannya tapi dengan cara yang membuat orang yang mendengarkan itu jadi defensif gitu loh. Nah, karena kita apa-apa seringkali memulai dengan kayak kata kamu gitu. Kamu itu bikin, di sini Tirsa kasih contoh ya, misalnya. Kamu nggak boleh pulang malam terus, kamu ini nggak pernah mikirin perasaan aku gitu. Jadi apa-apa dimulai dengan kamu. Contoh lainnya, aduh kamu nih selalu lihat HP, nggak perhatian sama aku, kamu nih udah nggak sayang sama aku lagi ya gitu. Nah itu kan jadinya belum apa-apa kita nggak menyampaikan perasaan kita, terus orang itu juga jadi tertuduh, jadi defensif gitu. Nah, akan lebih baik kalau kita mulai dengan I statement, di mana dimulai dengan I feel, kita mengatakan saya merasa, contohnya aku merasa khawatir because karena kamu lihat HP terus. Ketika kamu pulang kerja dan kamu capek gitu. What I need is, yang aku butuhkan adalah untuk kamu kasih aku 10 menit aja tatap mataku dan ngobrol sama aku. Nah, itu akan lebih sehat gitu. Ada keterbukaan di mana kita bisa menyampaikan perasaan kita dan apa yang kita butuhkan tanpa buat orang itu merasa tertuduh gitu ya. Jadi ingat aja rumusnya, I feel, saya merasa, karena, ketika, dan yang kubutuhkan adalah ini gitu. Bedanya apa Ya. Tirsa dari kan istilahnya kita orang udah menikah misalnya 5 tahun, 10 tahun atau bahkan 30 tahun. Daripada kayak gini terlalu banyak langkah-langkahnya, kenapa nggak bilang main HP terus gitu. Bedanya apa gitu loh. Gak tahu gitu loh, kalau gua perlu lu gitu. Sambil melotot matanya gitu. Betul. Jadinya apa dengan yang tadi itu? Jadinya akan semakin jauh gitu. Oh, oke. Ya kan, yang sebenarnya dibutuhkan itu adalah aku pingin kamu tuh ngerti gitu loh, apa yang aku rasakan, rasa frustrasi aku, apa yang aku butuhkan. Aku pingin kamu tuh ngerti. Nah, tapi kalau belum apa-apa kita udah bilang kamu tuh main HP terus gitu misalnya. Jadinya jauh, malah jadi berkelahi, jadinya nggak saling terkoneksi satu sama lain gitu. I see. Oke, jadi istilahnya aku merasa kok kamu gini kebanyakan main HP akhir-akhir ini. Jadi harus aku yang merasa. Kalau misalkan salah ya maafkan, itu kan cuma perasaanku gitu ya. Jadi nggak menuduh ke orang yang diajak bicara gitu ya. Dan juga jangan lupa sebutkan perasaannya. Perasaannya kita seringkali nggak mungkin kita nggak sadar ya. Perasaan itu sesimpel sedih, marah, kesal, frustrasi, kecewa ya kan. Nah kita seringkali aku merasa kamu lihat HP terus. Nah itu kan belum menyampaikan perasaannya. Jadi ingat kembali lagi sesimpel ke perasaan, aku merasa kecewa gitu atau marah. Sampaikan apa yang dirasakan supaya orang nggak menebak-nebak juga kita itu perasaannya seperti apa gitu ya. Betul, ya. Alright, good. Oke, good. Terima kasih Tirsa. Kita akan break dulu ya. Nah, namun ini ada jawaban doa nih. Ya. Nah, seorang ibu memberikan kesaksian ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mendoakan keluarga kami. Akhirnya hubungan di keluarga kami dipulihkan. Hubungan suami dan anak kami dipulihkan Tuhan. Dan anak kami sudah mau kembali pulang ke rumah. Semoga keluarga kami bisa menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Kami menyadari saat-saat ini bukanlah saat yang mudah, tapi bersama dengan Tuhan Yesus kita akan bisa melewatinya bersama-sama dengan baik. Karena itu hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email
ke doa@anugerah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi. Tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Akhirnya dia akan memiliki beliefs yang lebih sehat. Jadinya dia akan melihat I am good enough.